Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmi, NIM 142050007, mahasiswa Manajemen Informatika 6B, Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar tahun 2017. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas aplikasi keamanan data dengan dosen pembimbing Bapak Zainul Effendi MKOM. Permasalahan yang akan dibahas pada kali ini yaitu terkait keamanan data, yaitu tentang pengolahan database relawan Palang Merah Indonesia PMI Batu Sangkar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang masalah, yaitu Gerakan Palang Merah sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di dunia mempunyai sebuah misi kemanusiaan yang sangat tinggi dan besar dalam kegiatannya. Sudah barang tentu, gerakan ini harus didukung oleh SDM yang handal dan profesional. Pendayagunaan serta pengolahan SDM relawan yang tepat menjadi sebuah tuntutan untuk bisa meningkatkan kapasitas organisasi ini. PMI sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah termasuk di dalamnya. Dalam menunjang pengolahan dan pengembangan kapasitas SDM PMI, PMI menggunakan sebuah komputer server relawan yang profesional untuk mengolahnya. Pengolahan administrasi SDM relawan PMI pada saat ini mengolah data relawan PMI yang dimilikinya secara profesional sesuai dengan kapasitas potensi yang dimiliki oleh setiap relawan, baik itu KSR, TSR, maupun PMR. Pada saat ini, pengolahan data relawan pada PMI Batu Sangkar dilakukan oleh pihak yang terkait di dalam cangkupan PMI tersebut, di mana tidak adanya hak akses secara khusus bagi setiap pihak untuk masuk ke dalam server tersebut. Data relawan yang ada disimpan dalam suatu database yang juga dapat diakses oleh pihak yang ada pada PMI. Minimnya hak akses untuk masuk ke data dan servis banyak menimbulkan permasalahan pada sistem ini. Adapun permasalahan yang sering terjadi yaitu terjadinya penyalahgunaan database, yaitu yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak disengaja, jenisnya yaitu kerusakan selama proses transaksi, anomali yang disebabkan oleh akses database yang konkuren, anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer, dan logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsisten database. Selanjutnya yaitu bentuk yang disengaja. Yang pertama, pengambilan data atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang, penggunaan atau pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang, serta penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga timbul berbagai permasalahan yaitu hilangnya data para relawan yang ada, serta ketidaksesuaian data-data relawan yang sebenarnya, dan tersebarnya data privasi para relawan yang ada. Maka dari itu, dibutuhkanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Solusinya yaitu dalam mengatasi permasalahan yang ada, maka solusi yang tepat untuk mengatasinya ialah dibutuhkannya pengamanan sistem basis data. Adapun berbagai bentuk pengamanan sistem basis data yang diajukan adalah: pertama, membatasi hak akses ke data dan servis. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategis pada perusahaan. Maka pada kasus ini data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang tertentu saja. Artinya setiap orang hanya diberi hak akses tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu mengkonfigurasikan alamat IP. Setiap server harus dapat mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Kita tidak mengizinkan semua orang dapat mengakses server kita. Jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat web server itu saja yang dapat mengakses server database tersebut. Jika server database melayani jaringan internal, maka hanya alamat jaringanlah yang boleh menghubungi server. Sangat perlu diperhatikan bahwa jangan pernah menggabungkan server database web dengan server database informasi. Transapp IP Access merupakan server database terbatas yang hanya akan memberikan respon pada IP yang dikenali saja. Yang terakhir yaitu proteksikan database yang ada. Setiap menggunakan database, pengguna akan diminta password atau kata kunci sebagai pengaman database. Password ditentukan oleh pembuat database tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.